Banyak orang yang bertanya-tanya ketika Pak Jokowi mengomentari soal debat Capres kemarin. Pak Jokowi mengomentari bahwa debat ini sudah tidak sehat. Katanya membahas soal pribadi, tidak substantif, dan akhirnya menjadi tidak bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Kok bisa Pak Jokowi berkomentar soal debat? Lalu banyak orang bertanya, ini seharusnya Pak Jokowi tidak boleh cawe-cawe dan sebagainya. Begini, sejak awal kalau kita mau berbicara tentang Pilpres hari ini, cawe-cawenya Pak Jokowi itu sudah muncul sejak awal. Pak Jokowi berusaha mengcustomize, tailor fit, berusaha menjahit Pilpres ini sesuai dengan kebutuhannya dia. Kita tahu semua, anaknya dijadikan cawapres melalui penjahitan konstitusi di MK untuk disesuaikan dengan ukuran badan anaknya sendiri. Ini sudah merupakan customize. Sehingga kemudian dia melakukan usul mendingan format debatnya dirubah. Tapi KPU tidak mau melakukan perubahan format debat. Karena apa? Karena kalau KPU melakukan format debat, perubahan-perubahan itu artinya dia betul-betul takluk kepada tekanan-tekanan penguasa. Nah, Pak Jokowi betul-betul ingin menyesuaikan semua rotasi kurva Pilpres ini sesuai dengan kemauan dia. Untuk apa? Untuk pemenangan anaknya yang menjadi cawapresnya Prabowo. Kalau kita perhatikan dalam sektor lain misalnya termasuk penyaluran bansos. Coba kita perhatikan ketika dia menyalurkan bansos ada poster anaknya Prabowo Gibran di sekitar lokasi pembagian bansos. Lalu kemudian orang diminta berterima kasih bansos ini adalah karena kemauan Pak Jokowi. Karena ini adalah proyeknya Pak Jokowi. Mari kita berterima kasih semua kepada Pak Jokowi. Para pemirsa sekalian, bansos ini bukan punya Pak Jokowi. Bansos ini punya negara dan itu adalah hak rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Pak Jokowi hanya pelaksana. Pak Jokowi hanya melaksanakan kehendak rakyat untuk mendapatkan hak-haknya. Kalau kemudian bansos itu dijadikan sebagai alat oleh pemerintah supaya dukungan rakyat kepada anaknya Jokowi, itu adalah penyimpangan-penyimpangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sejak awal. Jadi kalau kita mau berbicara Pilpres hari ini, memang semuanya dijahit untuk ukuran anaknya sejak awal. Coba bayangkan, ketika bursa cawapres dari Prabowo itu berkembang, ada nama Erick Thohir, ada Ridwan Kamil, ada nama Khofifah dan sebagainya. Ini semua adalah gimmick-gimmick hanya untuk memecah perhatian yang kemudian memberikan karpet merah kepada anaknya lewat iparnya di MK. Ini sudah merupakan tailor-made, tailor fit, custom fit. Dan ini semua dijadikan ukuran supaya Pilpres hari ini menguntungkan untuk keluarganya dia. Oleh karena itu, kalau kita kemudian hari ini heran dengan cawe-cawe soal debat Pilpres dan sebagainya, ini hanya adalah hal kecil ketika Pilpres ini dimulai dari pelanggaran-pelanggaran terhadap pengkhianatan demokrasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya tidak sakit hati kepada Pak Jokowi, juga tidak benci kepada Pak Jokowi. Kami semua hanya ingin menyelamatkan demokrasi dan menjaga cita-cita reformasi. Jangan kemudian jerih payah Pak Jokowi yang sudah bertahun-tahun sejak 2014 kemudian cedera, cacat hanya karena keinginan Pak Jokowi untuk membangun kerajaan dengan cara kotor, jorok dan tidak tahu malu. Oleh karena itu menurut saya cawe-cawe Pak Jokowi tidak akan berhenti hanya di debat Pilpres. Dia pasti akan melakukan cawe-cawe entah secara terang-terangan atau secara bersembunyi untuk bagaimana caranya memenangkan anaknya. Hari ini Pak Jokowi punya program untuk menjadikan Pilpres ini satu putaran. Supaya apa? Supaya kompetisi ini selesai di situ. Padahal kompetisi yang paling kompetitif adalah ketika demokrasi memberikan ruang seadil-adilnya. Kalau kemudian ada intervensi, ada intercept dalam Pilpres kali ini nanti dalam pelaksanaannya, maka demokrasi telah dibuntungi, reformasi telah dikebiri oleh seseorang yang justru menjadi produk dari demokrasi dan menjadi produk dari reformasi itu sendiri. Para pemirsa sekalian, saudara-saudaraku se-Indonesia,
setanah air, bangsa Indonesia yang berdiaspora di mana saja. Mari kita jaga bangsa ini dari cengkraman oligarki, dari cengkraman produk demokrasi tapi berkehendak untuk membangun dinasti supaya kita menjadi negara demokratis tapi berjubah monarki. Ini yang harus kita hindari. Oleh karena itu, cawe-cawe presiden dalam pilpres ini tidak pernah dilakukan oleh presiden sebelum-sebelumnya kecuali Pak Harto. Dulu ada joke pada zaman Orde Baru. Sebelum pemilu dimulai kita sudah tahu siapa pemenangnya. Sebelum pemilu dimulai kita sudah tahu berapa jumlah kursi Golkar, PDI dan juga P3 di parlemen. Hari ini kita tidak boleh lagi terjebak ke sana. Kalau kita ingin membawa semua dengan proses cawe-cawe dan aturan-aturan yang semua dilanggar ini, maka kita sama saja dengan memundurkan peradaban bangsa Indonesia menjadi 30 tahun yang lalu. Kita mundur semua ke zaman Orde Baru. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Jokowi hari ini jauh lebih brutal dari apa yang dilakukan oleh Soeharto terhadap anak-anaknya maupun keluarganya. Dulu Soeharto hanya memanfaatkan jabatannya untuk kekayaan anak-anaknya. Hari ini Pak Jokowi juga memanfaatkan jabatannya tapi untuk kekuasaan oligarki, orang-orang di sekelilingnya, termasuk dirinya, bahkan juga termasuk anak-anaknya. Ini yang kemudian membuat kita gelisah tentang masa depan Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, yang kita masih mau berpikir waras, yang masih punya rasionalitas berpikir ke depan, selamatkan Indonesia. Dengan cara apa? Kalah atau menang dalam kontestasi itu sudah biasa. Tapi pilpres kali ini bukan hanya persoalan kalah atau menang, tapi justru menjauhkan Indonesia dari pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang buruk, dan pemimpin-pemimpin yang ingin menggunting dalam lipatan dunia demokrasi kita, demokrasi Pancasila. Terima kasih.